Arkada Shlar, merhaba. Oke guys, jadi di video kali ini seperti janjiku di minggu lalu, aku bakalan buat house tour kecil-kecilan ya guys ya. Karena emang rumahku nih nggak terlalu besar, jadi house tournya kecil-kecilan. Alhamdulillah, rumahku sekarang udah rapi guys. Aku udah beli barang-barang perabotan semuanya. Jadi aku pengen ngasih lihat ke kalian semua gimana apartemen di Turki, di kotaku ya, Eskişehir, yang budgetnya ini sekitar 1.500 lira per bulannya, atau kalau dirupiahin sekitar 1.300, 1.400 per bulannya ya guys. Kita mulai dari pintu masuk dulu yuk guys. Nah jadi ini pintu masuknya. Tada! Ini pintunya tebel gitu ya. Dia nggak kayak pintu rumahku yang lama yang cuma pakai pintu kayu doang yang sekali tendang langsung kebobol gitu loh. Cuma ini alhamdulillah pintunya kuat ya. Karena mungkin pemilik rumahnya juga kayak lebih berhati-hati gitu ya di sekitar sini, karena katanya sih banyak pencuri di sekitar sini, tapi jangan sampai sih kecurian. BTW guys, aku tuh waktu pertama kali pindah ke sini kan langsung kenalan ya sama tetangga di samping sini. Terus kata tetangganya, kamu harus hati-hati, kamu harus ganti kunci pintunya. Soalnya kalau misalnya gak diganti kuncinya, bisa jadi orang yang nyewa di sini sebelumnya itu masuk rumah kita karena si kuncinya itu sama. So, akhirnya ya udah langsung aku beli kunci baru kan. Abis itu aku langsung ganti kuncinya dan alhamdulillah sekarang aku pakai kunci baru. Semoga aja aman ya guys. Nah ini jadi habis itu masuk, di sini ada kayak lemari-lemari gantung gitu. Di sana aku taruh barang-barang kayak selimut gitu-gitu deh. Nah ini aku taruh jaket-jaket tuh karena tebel banget. Aku nggak bisa taruh di kamar guys karena kamarku nggak ada lemarinya, jadi aku taruh di sini. Soalnya kan kalau misalnya ditumpukin semuanya di satu tempat tuh jadi full banget. Sementara aku nggak suka yang full, aku suka yang minimalis guys. Terus ini ada sepedaku guys di sini BTW. Ini namanya si Joni guys. Aku beli waktu itu di Konya, aku beli 250 lira. Berapa ya waktu itu? Mungkin 400.000 rupiah waktu itu sepedanya. Ini lumayan guys, sepedanya gede gini. Masih bagus gitu. Ini aku pakai setiap biasanya pagi, sore, atau weekend. Tiap kali kepalaku suntuk banget di rumah, aku keliling-keliling Eskişehir gitu kan. Karena kan kotanya kecil gitu. Nah ini BTW ini ada koridor nih guys. Habis itu ini ada kaca. Halo. Guys, sumpah ini kacanya gede banget guys. Kelihatan bawahnya. Untuk gue pakai kolor. Sumpah. Ini sebenarnya nggak terlalu luas ya koridornya. Karena emang ini rumahnya kan buat satu orang doang ya, 1+1 gitu. Maksimal 2 orang lah yang tinggal di sini, jadi nggak terlalu gede rumahnya. Kita masuk sini ya guys. Nah di sini nih ada dapur. Ini dapurnya. Terus ini ruang tamu. Ini 1+1 konsepnya tuh satu kamar, satu ruang tamu, tapi ruang tamunya ini gabung sama dapur gitu loh. Yang misahin tuh cuma meja ini doang. Jadi kalau misalnya ada tamu yang tidur di sini terus kita masak, terus si tamunya bisa nyium masakan kita guys. Jadi kayak pagi-pagi tuh, masakan apa ini? Pas bangun, ternyata mimpi. Ini sebenarnya juga nggak terlalu gede ya. Ini kompornya aku udah dapat dari rumah. Tapi BTW ini karena microwave-nya nggak bisa kerja waktu itu, jadi di dalam sini aku cuma naruh tempat penggorengan gitu ya, wajan-wajanan. Aku juga karena tinggal sendiri, jadi peralatan masakku ya cuma segini doang gitu, nggak banyak banget. Oh ya guys, BTW aku karena hobinya minum ya guys, aku di sini nggak pakai galon, tapi aku pakai filter air. Jadi ini tuh airnya aku ambil dari keran guys, kayak gini nih. Diisi, tuh. Habis itu nanti airnya dia nge-filter di sini guys ke bawah. Nanti kalau misalnya air yang udah di-filter ini baru bisa kita minum. Soalnya aku kan sehari tuh bisa minum sampai 3 liter, 5 liter gitu ya guys. Gila kembung banget gak dengernya. Kalau misalnya aku pakai galon, aku harus nunggu abang galonnya datang. Terus aku harus pesen galon, pesen lain-lain, pokoknya ribet lah. Jadi makanya aku siasatin buat pakai filter air. Jadi kapanpun aku mau minum air habis itu bisa langsung aku isi dari keran guys, kayak gitu. Terus di sini bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Ada akuarium. BTW guys, karena aku tinggal sendirian, jadi aku pengen ada kehidupan lain di rumah ini ya guys, biar aku nggak ngenes-ngenes banget gitu loh tinggal sendiri di sini. Aku pengen nyoba pelihara ikan guys. Kenapa? Karena ikan tuh nggak rewel. Coba kalau misalnya melihara kucing. Wah, kalau aku masak ikan, pasti ikanku udah dimakan, udah dicaplok gitu di situ. Terus melihara apa? Masa melihara musang, melihara monyet? Jadi ya udah deh, aku memutuskan buat melihara ikan aja. Soalnya ikan kan nggak rewel gitu ya. Paling hobinya cuma makan dan boker dalam air doang. Ada Udin, ada Sarap, ada Dita, ada Mila. Yang ini yang keong gede nih namanya Geri. Yang kecil itu namanya Rigen. Untungnya ikan-ikannya nih nggak hobi kawin ya guys ya. Kalau hobi kawin bisa jadi membludak populasi akuariumku, cuma ya nggak apa-apa juga sih kalau membludak, nanti bisa aku jual-jualin ya guys. Mantap. Nih guys, BTW ikannya ini pinter ya. Nih kalau misalnya aku gini ya, nih tuh lihat dia pasti ngunjungin kita, dia pasti ngikutin kita nih. Nih ya, nih aku kesini nih, lihat nih, tuh dia ngikutin kita tuh, ya kan?
Keren nih, kayaknya udah aku latih emang. Nih. Nih. Tuh datang kan. Tuh. Emang ikan sirkus ya guys. Nah guys, ini ada bebek daki. Karena dia berdaki. Tuh lihat, dia yang nemenin aku kalau misalnya aku lagi masak gitu kan. Mengapa aku merasa gila? Mengapa aku merasa gila? Guys, BTW akuarium keduaku tuh punya spesifikasi suara air mancur ya guys. Bukan air mancur sih, air yang kayak gini nih. Kalau misalnya aku lagi pengen refreshing otakku, jadi aku duduk aja di depan akuarium ini terus sambil ngeliat ikan-ikan, sambil ngedengerin suara air gitu, kayak meditasi gitu. Wah, pokoknya bermanfaat banget sih aku ngerasanya punya akuarium di rumah. Terus di sini ini ada tempat belajarku. Aku sengaja taruh di sini soalnya ini space-nya lebih gede ya daripada belajar di kamar sana, soalnya kecil banget. Terus ini ada keyboard kecil-kecilan guys. Ini sebenarnya MIDI controller gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi bosen terus bingung mau ngapain, jadi kadang-kadang aku mainin ini. Mungkin sekarang kau masih berbahagia dengan dirinya, dengan cintanya. Tapi ku yakin suatu saat nanti kau akan memohon untuk kembali. Aku yes. Menurutku kalau misalnya ada tamu 2 orang gitu masih cukup tinggal di sini. Jadi kadang kalau misalnya ada teman-temanku yang mau main ke sini terus mau nginep gitu kan, jadi mereka bisa tinggal di sini guys, kayak gitu. Oke guys, terus di sini ini tuh ada tanaman lidah netizen. Soalnya ini tajam-tajam gitu ya guys ya, kayak komentar netizen di internet ya guys. Terus ini pemandangan dari jendela ruang tamuku. Tada. BTW di samping sana juga ada apartemen lagi ya. Pokoknya ini kayak perumahan gitulah, satu jalan ini apartemen semua. Oke guys, ini dia WC di rumahku. Ini BTW aku pakai konsep WC kering ya, WC orang Turki biasanya kan WC kering gitu. Jadi ini tuh ada karpetnya gitu, cuma karpet kecil-kecil gitu. Bukan karpet sih, ini bisa dibilang keset ya. Kenapa aku pakai karpet di WC ku? Soalnya di sini tuh dingin banget guys. Jadi kalau misalnya kita ke WC terus WC kita tuh becek atau basah tuh pasti kedinginan banget. Bakalan gak pede banget kalau misalnya kita buang air atau lagi mandi gitu kan. Nah, jadi makanya aku beli karpet ini. Terus ada ini guys di sini. Ini sengaja aku taruh sini. Ini tuh kayak buat tempat berdiri HP gitu. Soalnya setiap kali aku buang air gitu kan biar PW, biar nyaman. Sekalian aja aku nonton YouTube guys. Nih, jadi simulasinya begini nih guys. Kan sambil nonton gitu. Nah kan, terus di sini ada pewangi. Jadi tiap kali habis pakai WC disemprotin. Nah, kan aromanya jadi wangi. Kalau menurutku WC-nya gak terlalu gede, tapi gak terlalu kecil. Justru lebih enak buat dibersihin gitu kan. Bentar guys, aku kebelet boker. Mohon maaf ya guys ya, karena pagi-pagi tadi aku makan yang pedes-pedes. Selalu ada panggilan alam sih. Kita lanjut lagi ya guys. Nah, kalau di sini ini ada tempat tidurnya guys. Di sini ada lemari gantung, Terus buat naruh bajuan itu aku nggak pakai lemari guys. Soalnya kalau misalnya pakai lemari itu kan kayak gede banget gitu ya. Jadi menurutku makan tempat dan susah buat milih bajunya gitu ya. Aku lebih enak digantung kayak gini, jadi kelihatan semuanya. Terus kalau misalnya mau milih baju tinggal gini-gini doang kan. Di situ ada aksesoris. Aku emang suka yang bunga-bunga warna-warni gitu. Jadi di sini aku buat kamarku biar gak terlalu polos gitu ya guys. Pemandangan belakang rumahku ini tuh lagi musim gugur guys. Jadi ini tuh kuning-kuning terus daunnya tuh gugur-gugur. Pemandangan di sini tuh kayak pemandangan asri-asri desa gitu sih. Kalau belakang rumahku ya. BTW di bawah sini tuh ada sarang kucing. Sarang kucing dong. Oh itu tuh rumahnya tuh guys. Itu rumahnya di bawah situ tuh kalau kalian lihat. Jadi kucing-kucing tuh biasanya ngumpul di bawah. Terus tetanggaku kan suka banget melihara kucing gitu guys. Sampai kalau misalnya dibuka pintunya tuh di dalam tuh kayak ada 10 ekor kucing gitu loh. Tapi dia baik banget sih, kayak nyelamatin kucing-kucing yang cacat gitu, yang buta, yang kakinya pincang, yang di jalan yang dia temuin tuh dibawa ke rumahnya terus dipelihara di sana gitu, nenek-nenek gitu sih. Cuma dia baik banget. Nah, dia juga karena suka banget sama kucing kan, dia suka banget ngasih makanan kucing di bawah situ, di bawah tadi yang rumah yang aku kasih lihat. Terus kayak kucing-kucing tuh pada datang ke situ kan. Terus pokoknya tiap sore atau tiap siang tuh ada aja kucing yang manjat ke atas pohon
Terus habis itu dia suka nangkring di sini guys. Aku kan kayak kagetan gitu ya sama kucing orangnya. Terus waktu aku lihat jendela, kok ada hitam-hitam. Apakah itu siluman kucing? Enggak lah. Guys, tuh lihat. Ini kucing ini nih suka ngintip tuh, lihat tuh. Caper banget kan? Dia ngapain sih? Aku gak ngerti deh. Kalian ngerti bahasa kucing, tolong terjemahin dong guys di bawah. Tuh, ih, mau denger. Oke guys, jadi itulah dia rumahku. Rumahku nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah sejauh ini aku merasa nyaman banget dan betah banget di sini karena aku juga tinggal sendirian. Jadi aku punya space yang lebih luas gitu di rumah ini. Aku mau guling-guling, mau jungkir balik, mau pakai celana di kepala, baju di kaki kan. Gak ada yang masalahin gitu. Ya intinya rumah 1.500 lira di Eskişehir Turki itu dapat rumah yang kualitasnya tuh kayak gini guys. Sebenarnya kalau misalnya kita cari rumah yang 2.000 atau 2.500 lira itu bisa dapat rumah yang 2 kamar ya. Ini kan 1 kamar doang ya hitungannya. Overall di sini buat listriknya bulan lalu itu aku bayar 140 lira alias 120 ribuan mungkin ya. Terus kalau gas bulan lalu aku tuh cuma masak doang, bayarnya 40 lira alias 35 ribuan sih. Tapi kalau misalnya masuk musim dingin itu kita mungkin bakalan bayar sekitar 300-400 ribu per bulannya karena kita nyalain pemanas ruangan ya guys. Kita punya ini di sini, terus kita punya ini di setiap ruangannya. Ini tuh kayak penghangat ruangan gitu guys. Jadi kalau misalnya winter itu kita nyalain itu karena kalau nggak nyalain itu kan pasti dingin banget, bisa jadi kayak kulkas rumahnya guys. Ntar dibuka-buka udah ada salju gitu kan gara-gara dingin banget. Ya enggak lah. Cuma biasanya itu kita bayar sekitar 400 ribuan kalau misalnya dinyalain penghangat ruangannya. Kalau air di sini sistemnya tuh pakai kayak token gitu ya airnya. Aku top up 2 bulan yang lalu itu sekitar 180 ribu. Alhamdulillah sekarang masih bisa kepake. Mungkin 180 ribu itu buat 4 bulan kali ya atau 5 bulan, aku juga kurang tahu. Kalau air sebenarnya nggak terlalu mahal sih. Terus juga aku pasang wifi di sini. Kecepatannya 50 Mbps, aku bayar sekitar 160 ribu, 170 ribu per bulannya gitu. Oke guys, segitu dulu video buat hari ini. Makasih buat yang nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa ngasih informasi ke teman-teman semua yang penasaran gimana penampakan apartemen di Turki. Mungkin juga teman-teman ada yang mau datang ke sini buat liburan, buat kuliah. Semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau datang ke sini ya. Jangan lupa buat tonton videoku yang lain juga. See you in the next video. And as always, Görüşürüz.